فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Selamat datang kembali di channel Mujahid Abduh, channel bahasa Arab, Nahwu dan Sharaf. Pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam huruf an, yang dimana sebelumnya kita telah membahas macam-macam huruf in. Sekarang adalah macam-macam huruf an. Dan pembahasan ini seperti biasa kami telah rangkumkan dari sebuah kitab yang berjudul Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab karya Asy-Syaikh Thahir Yusuf Al-Khatib, dan juga Jami'ud Durus Al-Arabiyyah karya Asy-Syaikh Mustafa Al-Walayini. Tayyib, dan sekarang kita langsung masuk saja dalam materi, bahwasanya an itu ada 4 macam. Yang pertama adalah an al-masdariyah, yaitu an yang terdapat dalam amil-amil nasab terhadap fi'il mudhari, ya, yang menasabkan fi'il mudhari, dan dia dinamakan dengan al-masdariyah karena apabila dia telah bersatu dengan fi'il mudhari, ya, an kemudian fi'il mudhari, maka susunannya ini disebut masdar muawwal. Kita ambil contoh, misalnya uridu an anjaha, saya ingin untuk sukses. Nah, an di sini disebut an masdariyah karena setelah an itu ada fi'il mudhari, ya, maka dia membentuk masdar muawwal. Dan fi'il mudhari di sini, ya, yang anjaha itu beri'rab nasab karena ada an. Karena an ini kita sudah katakan tadi bahwasanya dia termasuk salah satu dari amil-amil nasab. Adapun kedudukan dari masdar muawwal ini, ya, an anjaha ini, maka dia adalah sebagai maf'ul bih, mahal nasab, ya. Kemudian kita lihat lagi bahwasanya uridu ini fi'il mudhari juga, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wajib, takdirnya ana. Kemudian dia ternyata fi'il muta'addi. Muta'addi itu butuh objek, dan objeknya dari uridu ini adalah an anjaha berupa masdar muawwal. Kemudian yang kedua adalah an al-mufassirah, an yang menafsirkan. Maksudnya adalah huruf an ini menunjukkan adanya sebuah penafsiran dari kalam yang sebelumnya, dan tandanya itu dia terletak di antara dua jumlah, ya, terletak di antara dua jumlah, dan disyaratkan pada jumlah yang pertama itu mengandung makna ucapan, makna perkataan. Langsung saja kita lihat contohnya, ya, biar menjadi jelas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ. Maka kami mewahyukan kepadanya, ya, kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera. Nah, kita lihat an di sini terletak di antara dua jumlah, yaitu auhayna sama isna. Fa'auhayna ilaihi, maka kami mewahyukan kepadanya, kepada Nabi Nuh. Apa yang diwahyukan? Ini perlu penafsiran. Dan ternyata tafsirannya adalah isna'il fulka, yaitu sebuah ucapan, buatlah bahtera. Jadi ucapan perkataan isna'il fulka merupakan tafsiran dari jumlah auhayna. Makanya an-nya di sini disebut an al-mufassirah. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini tulisannya adalah atau bacanya adalah
inisna, anisna, anisna. Kenapa huruf nunnya itu dia kasrah ya, ni, padahal yang kita bahas itu adalah an, sukun. Maka jawabannya adalah ani, di situ asalnya adalah an. Dan setelah an itu ada hamzah wasal yaitu isna ya, i-nya. Dan yang namanya hamzah wasal ketika berada di tengah-tengah kalimat seperti ini maka dia dibaca sukun. Maka yang terjadi di sini adalah sukun ketemu sukun. Dan jika sukun ketemu sukun ya, dan jika sukun ketemu sukun maka diharokati dengan kasrah, maka menjadilah an menjadi ani. Dan ini tujuannya agar bisa terbaca. Kalau sukun dua-duanya maka tidak bisa terbaca. Kemudian kita lihat jumlahnya. Auhaina ini adalah fi'il madi, domir nanya itu adalah sebagai fa'ilnya ya, domir baris muttasil mabni sukun mahal rofa sebagai fa'il. Ilaihi jar majrur, tidak ada kedudukannya, dia ta'alluq ke auhaina. Kemudian anisna, annya ini adalah huruf tafsir ya, atau huruf al-mufassirah, dan ada juga mengatakan huruf tafsiriyah ya, intinya sama saja, cuma beda istilah saja ya, beda istilah. Dan dia mabni sukun, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Kemudian isna ini adalah fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir wajib, takdirnya anta. Kemudian al-fulka ini sebagai objeknya atau disebut sebagai maf'ul bih. Kemudian bagian yang ketiga adalah an az-zaidah, an yang berupa tambahan. Jadi dia sekedar tambahan, tidak memiliki makna. Dan an az-zaidah ini terletak setelah kata lamma yang berarti tatkala. Contohnya lamma an najal ghoriku irtafa'as siyahu. Tatkala seorang yang tenggelam ya, orang yang tenggelam itu selamat, maka suara teriakan atau sorak-sorai itu meninggi. Jadi an di sini terletak setelah lamma, makanya dia disebut an az-zaidah. Dia tidak bisa dikatakan sebagai an al-masdariyah karena tidak terletak setelahnya itu fi'il mudhari ya. Jadi dia tidak bisa disebut an al-masdariyah karena tidak terletak setelahnya itu fi'il mudhari. Yang ada di sini adalah fi'il madi. Dan begitu pula tidak bisa disebut an al-mufassirah karena tidak mengandung makna ucapan. Dan an az-zaidah ini tidak ada kedudukannya ya, la mahallalaha minal i'rab. Kemudian kita lihat al-ghoriku di sini sebagai fa'il ya, fa'il dari naja fil madi, fa'ilnya adalah al-ghoriku. Kemudian asyahu fa'il dari fi'il irtafa'a. Kemudian an az-zaidah ini juga bisa terletak setelah al-muqsam walau, bainal muqsami walau, yaitu antara yang dijadikan sumpah dan kata lau seandainya. Contohnya adalah wallahi an lau kuntu hurran, wallahi an lau kuntu hurran, demi Allah seandainya keberadaanku ini adalah seorang yang merdeka. Di sini lafzul jalalah Allah, yakni muqsam ya, yang dijadikan sumpah. Kemudian ada lau juga ya, seandainya, dan di tengah-tengahnya di antara keduanya ini ada an, maka dia ini adalah an az-zaidah. Tayyib, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah an al-mukhaffafah min anna, yaitu an yang diringankan bacaannya dari kata anna, sesungguhnya. Jadi an al-mukhaffafah di sini memiliki arti sesungguhnya karena dia diringankan dari kata anna, atau bisa juga menggunakan arti bahwasanya.
Adapun an az-zaidah dan an al-mufassirah, maka keduanya ini tidak ada artinya. Kita langsung lihat contohnya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya tidaklah ada bagi seseorang itu kecuali apa yang dia telah usahakan. Afwan, kita ulangi terjemahannya. Dan bahwasanya tidaklah bagi seseorang itu kecuali yakni apa yang dia telah usahakan. Dan status dari an al-mukhaffafah ini sama seperti anna, ya. Jadi dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi dia tetap butuh kepada isim dan khobar. Adapun isimnya, maka ketika ditakhfif seperti ini, diringankan bacaannya, maka harus berupa dhamir sya'an, dhamir keadaan, ya, dhamir sya'an al-mahdhuf yang dibuang. Jadi dibuang secara wajib. Kalau kita tampakkan berarti menjadi seperti ini, wa anhu laisa lil insani illa ma sa'a. Adapun khobarnya maka harus berupa jumlah. Bisa jumlah fi'liyah, ya, bisa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jadi kalau kita lihat dalam kalimat ini, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, isimnya an adalah dhamir sya'an yang dimahdhuf. Kemudian laisa ini termasuk saudara kana, ya. Lil insan ini jar majrur sebagai khobar muqaddam untuk laisa. Kemudian illa ini adalah huruf istisna. Kemudian ma-nya ini sebagai isimnya laisa, ya. Ma isim mausul, dia mahal nasab mabni sukun sebagai isim laisa. Kemudian sa'a ini adalah fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke al-insan. Kemudian jumlah fi'il fa'il sebagai silahnya ma. Kemudian jumlah laisa lil insani illa ma sa'a, ya, ini merupakan khobarnya an, mahal rofa sebagai khobar an, Tayyib, mungkin sampai sini dulu pelajaran kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga saja bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.